Perkenalkan, nama saya Naman Jaya Pelaga dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2051204053. Pada mata kuliah jaringan komputer yang dibimbing oleh dosen pengampu Pak Agus Prianto STM.Com ini, saya akan melaksanakan presentasi mengenai DNS server dan juga web server. Yang pertama yaitu ada DNS server. DNS atau juga disebut dengan Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua jaringan informasi data domain dalam jaringan. DNS server berarti merupakan sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Dengan adanya DNS server, kita hanya perlu mengetikkan nama domain dan juga memasukkan ke dalam address bar. Kemudian DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address. Contoh dalam penggunaannya adalah misalnya dimana ketika kita akan mengakses Google, namun daripada kita menuliskan alamat IP dari Google itu sendiri, kita hanya perlu memasukkan alamat URL Google, misalnya google.com. Fungsi DNS server. Yang pertama itu adalah meminta informasi IP address berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address. Ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirim email. Cara kerja DNS server. Sistem DNS ini bekerja menyerupai buku catatan, di mana buku ini isinya dapat digunakan untuk melakukan pemetaan antara nama dan juga angka. Server DNS akan menerjemahkan permintaan nama ke alamat IP dan kemudian mengkontrol server mana yang akan dijangkau pengguna ketika mereka mengetikkan nama domain ke browser web mereka. Permintaan ini disebut query. Yang bagian kedua itu adalah web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Kemudian akan memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Dengan adanya web server ini, maka dapat melayani proses permintaan jaringan pengguna dengan file dengan membuat halaman web. Fungsi dari web server. Yang pertama itu adalah melakukan pemeriksaan pada security system berdasarkan request client. Kedua, membersihkan cache. Ketiga, menyediakan data berdasarkan request agar menjamin keamanan sistem. Keempat, menampilkan konten situs web kepada pengguna. Bagaimana cara bekerja web server? Halaman web di internet dapat dilihat ketika browser memintanya dari server web dan server web merespon dengan halaman tersebut. Berikut merupakan diagram cara kerja web server. Lalu bagian ketiga yaitu ada simulasi web server dan juga DNS server. Pada simulasi web server dan DNS server ini, kita akan menggunakan aplikasi dari Cisco Packet Tracer. Pada aplikasi Cisco Packet Tracer ini, saya akan menjalankan simulasi mengenai DNS server dan web server. Berikut merupakan simulasinya. Pada simulasi kali ini, kita pertama-tama akan mempersiapkan skenario seperti di samping ini. Lalu kemudian kita langsung menuju ke web server. Lalu pada web server ini kita akan menuju ke bagian HTTP dan kita aktifkan HTTP-nya. Kemudian pada bagian indeks ini kita akan edit. Lalu kita akan edit dengan menggunakan isi dari di samping ini. Lalu setelah kita edit akan kita save. Setelah itu kemudian setelah kita save, kita akan melakukan proses selanjutnya. Kemudian kita akan mencoba masuk ke browser ini dan kita ketikkan URL-nya, yaitu alamat dari web servernya itu, yaitu 4343.1. Nah, sudah berhasil. Lalu kita akan coba pada bagian laptopnya. Kita coba menuju ke bagian URL ini, kita ketikkan dengan 4343.1 dan juga berhasil. Kemudian kita coba lagi pada bagian untuk yang smartphone.
kita menuju ke browser dan kita ketikkan juga URL dari web servernya dan juga berhasil. Dan untuk Praktikum servernya ini sudah berhasil. Kemudian kita akan menuju ke DNS server. Pada DNS server ini kita masuk ke DNS dan kita hidupkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan masukkan itu jarcom.com untuk menamai alamat IP dari 4343.1, lalu kita add, lalu kita cname ini kita gunakan untuk alias name dari jarcom.com dengan www.jarcom.com, lalu kita tambahkan, kita add, ya sudah. Setelah itu kita simpan dan kita tutup. Lalu pada PC 1 kita akan coba menyambungkan pada DNS server dengan masukkan IP dari DNS servernya, yaitu kemudian pada bagian desktop ini kita akan coba dengan ns lookup 3333 jarcom.com. Maka terlihat bahwa ininya sudah tersambung server address dan juga. Lalu kita akan coba cek untuk ns lookup www.jarcom.com dan juga tersambung juga. Dan aliasnya ini adalah jarcom.com. Lalu kita setelah dari PC kita coba untuk bagian laptop, command from laptop kita isi seperti tadi di atas, ns lookup jarcom.com, dan berhasil. Lalu kita ketikkan lagi untuk selanjutnya itu ns lookup www.jarcom.com. Nah, hasilnya sudah terlihat servernya. Lalu untuk yang terakhir yaitu adalah pada bagian ponsel kita akan coba juga command promptnya, yaitu ns lookup jarcom.com. Lihat hasilnya berhasil. Lalu lagi ns lookup www.jarcom.com dan juga telah berhasil. Lalu pada PC 1 ini kita akan mencoba web browsernya dengan mengetikkan jarcom.com, apakah akan berhasil. Dan tampilannya ini sudah berhasil seperti sebelumnya. Lalu kita tutup dan kita akan coba untuk mengetikkan www.jarcom.com, apakah berhasil, dan juga telah berhasil juga. Lalu selanjutnya kita akan coba pada bagian laptop. Pada bagian web browser kita lakukan seperti pada PC tadi, kita ketikkan jarcom.com dan hasilnya sama, telah berhasil. Lalu kita coba lagi dengan mengetikkan www.jarcom.com, hasilnya juga telah berhasil. Lalu pada bagian terakhir kita akan coba pada smartphone. Pada bagian smartphone ini kita ketikkan juga jarcom.com, sudah berhasil. Lalu kita coba lagi dengan http www.jarcom.com, hasilnya juga berhasil. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah apabila PC atau laptop dan juga smartphone device lain ini jika tidak kita hubungkan dengan IP dari DNS server, maka tidak akan terhubung. Lalu apabila DNS servernya tidak dihidupkan, maka juga akan menjadikan error. Maka dengan adanya ns lookup ini, kita jadi dapat mengetahui apakah DNS server ini dapat terhubung atau belum. Kita juga menghindari kesalahan-kesalahan yang ada. Sekian presentasi dari simulasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sebentar lagi akan kembali ke presentasi utama.
sekian merupakan simulasi dari DNS server dan web server. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.